Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya guru, apakah bisa metode tasawuf ini kita aplikasikan dalam bentuk bisnis, guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begini, itu kan segi pemampatan. Tasawuf itu sebenarnya dibangun, didasarkan untuk satu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tawajuh seseorang itu menjadi benar, sehingga hasilnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim dapat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun menjadi diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tawajuh di sana, sebuah kegiatan seorang salik untuk menuju Tuhannya, sehingga sampailah dia kepada satu konsep ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, hai sekalian orang-orang yang memiliki nafsul mutmainah. Jadi dari tiga tahapan-tahapannya dia sampai pada satu makom nafsul mutmainah, diri yang tenang. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyatan, dengan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep ini pada kuli fi ibadi wa dukuli jannati, masuklah dia kepada hamba, golongan hambaku, dan jadilah ya wa dukuli jannati, masuklah dia dalam surgaku. Surga di sini adalah kenikmatan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi tasawuf itu tujuan itu. Tapi kemudian dari segi kenyataan, ilmu sosial, hak bagi sebuah perkembangan dunia, adanya ilmu sosial, ada ilmu ekonomi. Ternyata dalam perkembangan ilmu sosial masyarakat maupun ilmu ekonomi masyarakat, ternyata ada ruang-ruang kosong yang menjadikan sering, kalau dalam dunia ilmu ekonomi, ruang kosong itu menjadikan orang gagal dalam bisnisnya. Gagal dalam bisnis. Kenapa jadi gagal? Ternyata di situ ada ruang-ruang yang selama ini dikaji orang dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dijadikan manfaat untuk nilai-nilai bidang ekonomi dan sosial, bahkan politik ya. Saya berikan contoh. Di dalam ilmu tasawuf diajarkan sifat terpuji pada diri sendiri, dan diajarkan untuk meninggalkan sifat-sifat tercela. Sifat tercela misalnya al-kaslu, malas. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang memiliki sikap yang selalu rajin, tidak pemalas. Nah, bagaimana metode mereka sehingga mereka menjadi tidak malas? Tengah malam bangun, tidur, sholat tahajud, bangun hanya untuk berzikir, melakukan satu tindakan yang tidak dilakukan oleh orang banyak, lalu dia justru berzikir kepada Allah, membagi dirinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama. Itu orang-orang tidak pemalas, karena orang-orang rajin. Kemudian di dalam tasawuf diajarkan ilmu sabar. Bagaimana seharusnya seorang sabar menghadapi ujian dalam hidup, menghadapi dan berbagai macam, tetap dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit, dia belajar menelusur dirinya, merasakan sakitnya. Kemudian ketika dia menghadapi musibah, dia diajarkan adanya sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Dia rasakan musibah itu sebagai hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kebanyakan kalau ada musibah itu seolah-olah tidak ada hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kan musibah ya musibah ya gitu nah. Tapi bagi orang-orang sufi, bagi orang-orang yang salik, sabar, musibah itu memiliki hubungan rentan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Satu saat dia tidak bersyukur kepada nikmat Allah, dia rasakan adanya suatu teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat terpuji di dalam dunia sufi yang diajarkan ini justru sangat baik juga digunakan oleh orang-orang yang suka melakukan usaha, melakukan bisnis. Apa contohnya? Kita sebut saja. Orang berbisnis harus pertama dia tidak pemalas, gitu kan? Supaya berhasil bisnisnya tidak pemalas. Dua, orang yang berbisnis harus, kenapa dia sering gagal dalam bisnis? Kegagalan berbisnis salah satunya tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal adalah berwakil diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan orang bisnis, apa yang terjadi? Terlalu pede kadang-kadang. Pede, terlalu yakin. Wah, pasti berhasil. Oh, pasti berhasil. Ini Tio, anunya ini pasti berhasil. Kita kalau harus apa, misalnya kalau bisnis kecil-kecilan jualan, misalnya kita jualan harus di sini, posisinya harus ini, harus orang melihat kalau jualan sebagainya, strategis dan sebagainya. Kadang-kadang seolah-olah kalau diperhitungkannya keberhasilan, bahkan kekayaan tuh kalau dihitung-hitungnya. Ternyata terlalu pede tidak juga banyak membuahkan hasil bagi orang-orang yang berbisnis. Bahkan pada kenyataannya banyak orang yang tidak pede justru berhasil. Jadi itu alam semesta. Ternyata apa kesalahan orang berbisnis? Tidak bertawakal kepada Allah. Seharusnya orang berbisnis itu bertawakal setelah dia menghitung-hitung ada kemungkinan berhasil dan sebagainya. Fa'ija ajamta fatawakal Allah. Apabila engkau tetap hatimu fatawakal Allah, maka bertawakal kepada Allah. Maka tawakal sangat bagus. Sifat tawakal yang dipelajari orang dalam tasawuf itu bagus digunakan untuk urusan bisnis. Jadi bisa dikatakan semacam tasawuf bisnis nih. Tasawuf bisnis. Nah, apalagi selain tawakal? Sabar. Orang yang sabar. Jadi sifat yang diajarkan dalam ilmu tasawuf adalah sifat sabar. Bisa digunakan untuk dunia ekonomi, dunia usaha. Kenapa? Dengan kesabaran itu kita jadi ulet. Ulet itu artinya ya namanya ulet ya tahan banting. Mungkin bangkrut sekali, bangun lagi, tidak menyerah, bangkrut, bangun lagi. Ini diperlukan orang yang memiliki kemampuan sifat sabar. Kalau pengusaha tidak punya kekuatan sabar, ya rugi dia. Sabar. Jadi sabar penting. Apalagi sudah 3 ya, sabar. 4, orang sufi, orang tasawuf sering mencari berkah, menyukai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang sufi itu mengambil berkah itu ketika dia membaca Quran, dia mengambil berkah di sana. Ketika dia berzikir kepada Allah, dia mengambil berkah ke sana. Ketika dia ziarah kepada seorang ulama, dia mengambil berkah daripada ulama-ulama itu. Bahkan kepada makom-makom yang di situ dulunya adalah ulama yang meninggal dunia, mereka datang ke sana untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang sufi itu adalah orang-orang yang haus dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di mana saja berkah itu berada akan diambilnya. Pembisnis bagaimana? Pembisnis harusnya begitu juga. Orang bisnis harus panjang telinganya, ya kan? Adalah mencari berkah, berteman dengan orang-orang bisnis juga, ya kan? Sehingga tahu ada pengalaman, itu berkah kan? Yalah. Nah, mungkin dia belajar pengetahuan juga tentang bisnis supaya dia mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang pengusaha harus dilakukan seperti itu. Sama dengan yang dilakukan dengan sifat-sifat terpuji pada orang-orang yang di dalam dunia tasawuf. Apalagi selain ini tadi itu? 5, ridho dengan ketetapan Allah. Ini penting. Di dalam dunia ilmu tasawuf penting sekali ridho dengan ketetapan Allah. Dan ini ternyata manfaatnya apa? Kalau orang di dunia tasawuf ridho digunakan orang untuk hidup sehari-hari, seharusnya orang berbisnis lebih lagi juga menggunakan ini. Karena ternyata tidak semua usaha itu bisa menghasilkan. Ada yang kita berencana, ada lagi Tuhan yang menentukan.
Siapa yang bisa mengolah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang maha mengatur kita apa? Kita ini sebagai hamba. Nah, budi pekerti orang dalam dunia sufi, dalam dunia tasawuf, budi pekerti seorang hamba yang melakukan ikhtiar menyadari betul bahwa ada ketetapan Allah. Maka ketetapan Allah diperhatikan. Dengan cara apa? Maka untuk mendapatkan ketetapan Allah yang baik dalam kehidupan ini orang pembisnis menjadi rajin berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan pada usahanya, minta supaya Allah memberikan bantuan kepada dirinya dalam melakukan usaha agar ketetapan Allah bagus selalu kepada dirinya. Bagus kan? Ya. Nah, ini diantara bagaimana tasawuf itu digunakan untuk bisnis. Kira-kira terpenuhi lah. Ya. Jadi pelajari tasawuf untuk tawajuh kepada Allah, gunakan juga tasawuf untuk tujuan-tujuan yang sifatnya untuk bisnis. Jikalau bisnis orang semuanya menggunakan formula tasawuf, maka tidak akan terjadi dalam dunia bisnis itu culas, curang. Iyalah. Kenapa? Karena dia sadar culas dan curang itu bukan yang diredai Allah. Bukan yang dihalalkan Allah, tapi akan mencengkram dirinya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Akan menyiksa dirinya bukan hanya membangkrutkan usahanya di dunia tapi juga bangkrut di akhirat. Yamhaqullahu riba wa yarbi sadaqah. Allah menghapuskan segala riba wa yarbi sadaqah, dan Allah menyuburkan segala hal yang bersifat sedekah. Itu makna perlambang baik dan buruk. Lil makna bagaimana sebuah usaha itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan antaradim minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kalian satu sama lain dengan cara batil, tetapi lakukanlah usaha sepanjang perdagangan atau bisnis yang bisnis itu distandarisasikan dengan keadaan ridho, saling ridho meredoi, saling kerelaan di antara mereka, sehingga tidak ada situ penipuan, keculasan, mengelabui orang hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi lakukanlah usaha-usaha bisnis itu semata-mata juga kalau bisa untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, maka mulialah tangan orang yang bekerja, mulia tangan orang bekerja, banting tulang, mulia. Maka Nabi pernah mengusap dan mencium tangan orang yang bekerja keras. Itu kan orang yang berbisnis itu. Sampai Nabi mengatakan, ijanta fakana fakatan makana lahu sadaqah, bahkan nafkahmu terhadap keluargamu, anak istrimu, makana lahu sadaqah, itu adalah sadaqah. Nah, ini perlu dipahami hakikat daripada pembelajaran tasawuf itu. Sebenarnya jangan terlalu bodoh-bodoh disangka tasawuf itu memiliki manfaatnya hanya untuk urusan ketuhanan dalam arti tok, tapi maknanya lebih jauh lagi. Ketuhanan itu dapat diimplementasikan, dibumikan dalam konteks berbagai segala bidang manfaat daripada ilmu tasawuf. Dan ternyata ujungnya juga adalah melaksanakan titah perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah, atau dengan kata lain adalah sesuai dengan definisi takwa. Jadi definisi takwa itu kan melaksanakan, menjunjung tinggi amar Allah, perintah-perintah Allah, wastinabun nawahi, dan meninggalkan segala larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.